SIM. Kami akan menyampaikan materi presentasi mata kuliah metode penulisan ilmiah yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Studi Kasus pada Toko Cuandu Beauty. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Bagaimana cara membangun aplikasi penjualan di toko Cuandu Beauty agar mudah digunakan. Yang kedua, apakah penjualan kosmetik berbasis web dapat mempermudah pemilik toko Cuandu Beauty dalam mempromosikan produknya atau kosmetiknya. Yang ketiga, apakah penjualan kosmetik berbasis web dapat meningkatkan keuntungan penjualan pada toko Cuandu Beauty. Yang keempat, apakah penjualan kosmetik berbasis web dapat meningkatkan daya saing toko Cuandu Beauty. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini ada tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama, merancang dan membangun sistem yang terkomputerisasi untuk membangun proses pencatatan penjualan barang. Yang kedua, menerapkan sistem untuk membantu proses pencatatan barang. Yang ketiga, untuk mempermudah pegawai dalam gudang untuk mengetahui informasi yang akurat dan aktual. Di sini maksudnya informasi itu kayak data stok barang, data barang masuk keluar gitu. Ya, itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu dapat memberikan kontribusi nyata berupa ide baru kepada perusahaan atau toko kalau misalnya. Yang kedua, dalam membentuk sistem baru yang dapat mempermudah pegawai dalam mengolah data barang penjualan barang. Yang ketiga, membantu mempermudah penyelesaian dalam proses penjualan barang dalam sistem informasi yang sedang berjalan agar menjadi lebih efektif dan sistematis. Selanjutnya ada landasan teori. Ini tuh ada beberapa landasan teori, tapi untuk taruh di slide jadi cuma 2 aja. Yaitu yang pertama, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Definisi dari sistem itu menurut jurnal dari Rifai tahun 2014. E-commerce. Yang kedua, e-commerce adalah perdagangan elektronik. Dalam bahasa Inggris, electronic commerce atau e-commerce dalam penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, website, atau televisi atau jaringan komputer lainnya. Ini menurut buku atau jurnal Andi 2002. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian itu ada beberapa tahapan, yaitu ada rancangan penelitian. Yang pertama itu ada rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penulisan ini adalah studi kasus yang dilakukan dengan mempelajari kasus penerapan sesuatu aktivitas di lapangan, mengamati dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Yang kedua itu ada teknik pengumpulan data, meliputi wawancara, kuesioner, dan observasi. Selanjutnya itu ada alat bantu penelitian. Itu ada 2 perangkat, yaitu perangkat lunak software dan perangkat keras hardware. Kalau yang lunak itu pakai operating system Windows 10 kebetulan, dan sistem tipe 64 bit operating system. Dan yang perangkat kerasnya, hardwarenya itu pakai prosesor Intel Core i5, terus memori RAM-nya 8GB dan memori HDD-nya 600GB. Selanjutnya ini ada tahapan penelitian. Di dalam metode penelitian itu ada 4 tahap. Ada persiapan, pembuatan sistem, implementasi fungsi sistem,
dan evaluasi sistem. Selanjutnya, ada metode penelitian pengembangan sistem. Ada beberapa, ini ada 5, yaitu ada analisis, yang pertama ada analisis, perancangan, pembuatan, pengkodean, pengujian. Nah, selanjutnya ini akan diterangkan lebih dalam oleh Ahmad Maturidi Fauzi. Silakan Bapak. Saya akan menyampaikan materi yang belum tersampaikan oleh Saudari Winda Lestari, di mana ini saya akan menyampaikan itu adalah metode pengembangan sistem. Nah, dari metode pengembangan sistem itu ada analisis, ada perancangan, ada pembuatan, lalu selanjutnya pengkodean dan pengujian. Nah, metode penelitian, jadi metode pengembangan sistem nih. Nah, analisisnya apa sih? Analisis itu pada tahapan ini kita berusaha mengenal setiap permasalahan yang muncul pada pengguna dengan mendekomposisi dan merealisasi use case diagram lebih lanjut mengenai komponen-komponen sistem atau perangkat lunak, objek-objek, hubungan antar objek dan sebagainya. Nah, itu untuk analisis. Nah, ada lagi perancangan. Nah, untuk pada tahap perancangan di mana penulis mencoba mencari solusi dari permasalahan yang didapat dari tahap analisis. Nah, jadi analis lalu dia ke perancangan, dan di sini juga pembuatannya nih seperti apa pada tahap pembuatan. Nah, ada construction. Jadi pada tahap pembuatan ini harus ada konstruksinya. Ini merupakan proses pembuatan sistem sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya pengkodean untuk dapat dimengerti oleh mesin. Dalam hal ini adalah komputer. Maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding dan proses-proses selanjutnya. Nah, setelah itu sini untuk pengkodean setelah selesai, lalu selanjutnya itu pengujian. Nah, sesuatu yang diuji cobakan, demikian juga dengan software. Semua fungsi-fungsi software harus diuji cobakan agar software bebas dari error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Di sini selanjutnya itu desain sistem. Nah, pada desain sistem ini, pada tahap ini penulis membuat perancangan sistem yang akan diusulkan. 1. Tool analisis dan perancangan. Nah, tadi kan masih terpisah. Nah, selanjutnya itu dia analisis dan perancangan. Beberapa tool yang akan dijelaskan merupakan komponen metode pengembangan sistem yang berurutan. Di antaranya adalah sebagai berikut: use case diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, komponen diagram, dan development diagram. Nah, use case diagram, apa sih itu use case diagram? Nah, di sini dijelaskan menggambarkan apa yang dilakukan oleh sistem dan tidak menggambarkan bagaimana sistem melakukannya. Komponen use case diagram terdiri dari aktor use case dan relation. Aktor adalah pemain. Itu. Sedangkan use case adalah apa yang dimainkan atau dilakukannya dengan relation sebagai penunjuknya. Selanjutnya itu ada activity diagram. Activity diagram ini memodelkan alur kerja workflow, kayak sebuah urutan aktivitas dalam suatu proses. Lalu ada sequence diagram. Ini menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu urutan waktu, di mana diagram sequence memperlihatkan tahap demi tahap yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam kasus penggunaan use case. Selanjutnya itu ada collaboration diagram, hubungan terstruktur antar objek. Diagram kolaborasi digunakan sebagai alat untuk menggambarkan interaksi yang mengungkapkan keputusan mengenai perilaku sistem.
Selanjutnya ini ada komponen diagram, menggambarkan alokasi semua kelas dan objek kepada komponen-komponen dalam desain fisik sistem software. Selanjutnya itu ada deployment diagram, merupakan memperlihatkan pemetaan software kepada hardware. Diagram-diagram tersebut diberi nama berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda terhadap sistem dalam proses analis dan rekayasa. Sekian penjelasan materi dari kami. Itulah yang telah kami sampaikan, materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaaf dan dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan dan selamat memahami. You know